Hai Yara Pals, jumpa lagi bersama Miss Yara di Yaratopia. Jelajahi bersama dunia ilmu pengetahuan dan penemuan bersama Miss Yara di platform konten pembelajaran Yaratopia. Mari mulai belajar, raih impianmu untuk masa depan yang lebih cerah. Pada sesi ini, kita akan mempelajari tentang viskositas dalam fisika. Siapkan dirimu, ambil buku dan alat tulismu. Fokus dan konsentrasi pada topik kita pada sesi ini. Jangan lupa berdoa sebelum kita mulai. Semangat belajar! Dalam fisika, viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Selain itu, viskositas juga merupakan ketahanan fluida jika menerima gaya dari luar, baik berupa tekanan maupun tegangan. Semakin tinggi viskositas suatu fluida, semakin lama gerakan suatu benda di dalam fluida tersebut. Sebaliknya, semakin rendah viskositas fluida, semakin cepat gerakan suatu benda di dalam fluida. Koefisien viskositas merupakan nilai kekentalan fluida. Koefisien viskositas timbul dari gesekan internal fluida. Semakin besar nilai koefisien viskositasnya, maka semakin kental pula fluida tersebut. Nilai koefisien viskositas berubah sesuai dengan perubahan temperatur. Jika temperatur atau suhu naik, viskositas zat cair turun, sedangkan untuk gas naik. Sebaliknya, jika suhu turun, maka viskositas zat cair naik, sedangkan untuk gas turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas adalah: pertama, suhu. Pada zat cair, viskositas berbanding terbalik dengan suhu, karena molekul-molekulnya menjadi lebih aktif dan saling menjauh. Pada gas, viskositas berbanding lurus dengan suhu, karena molekul-molekulnya menjadi lebih cepat dan saling bertumbukan. Kedua, tekanan. Pada zat cair, viskositas sedikit meningkat dengan meningkatnya tekanan, karena molekul-molekulnya menjadi lebih rapat dan bergerak lebih lambat. Pada gas, viskositas tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan, karena molekul-molekulnya sudah cukup jauh dan tidak terkompresi. Dan ketiga, kandungan zat terlarut. Pada larutan, viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut, karena zat terlarut mengurangi ruang gerak molekul-molekul pelarut. Jika dalam sebuah pipa panjang dengan penampang yang sama di dalamnya mengalir fluida ideal, maka laju fluida adalah pada kecepatan yang sama dimanapun posisi fluida tersebut. Berbeda dengan fluida kental, ketika dalam pipa berpenampang sama mengalir fluida kental, maka fluida tersebut tidak seluruhnya mengalir dengan kecepatan yang sama. Semakin dekat dengan dinding pipa, maka kecepatan fluida semakin kecil. Dalam fluida kental diperlukan gaya untuk menggeser suatu lapisan fluida. Pada gambar terlihat, suatu fluida kental dengan besaran viskositas tertentu berada di antara dua keping sejajar atas dan bawah dengan jarak antar keping L. Keping bagian atas bergerak sedangkan keping bawah statis. Dapat kita lihat bahwa semakin ke atas, kecepatan fluida semakin besar. Besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida dapat dihitung dengan menggunakan rumus viskositas. Rumus ini berlaku untuk fluida Newtonian, yaitu fluida yang viskositasnya tidak berubah dengan perubahan laju geser. Contoh fluida Newtonian adalah air, udara, minyak, dan alkohol. Untuk fluida non-Newtonian, yaitu fluida yang viskositasnya berubah dengan perubahan laju geser. Rumus viskositasnya lebih kompleks dan bergantung pada jenis fluidanya. Contoh fluida non-Newtonian adalah darah, pasta gigi, dan lumpur.
Untuk mengukur viskositas suatu fluida, ada beberapa metode yang bisa digunakan, tergantung pada jenis dan sifat fluidanya. Salah satu metode yang umum dan sederhana adalah dengan menggunakan viskometer, yaitu alat yang mengukur gaya gesek antara dua lapisan fluida yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Ada berbagai jenis viskometer, di antaranya adalah: pertama, viskometer kapiler, yaitu viskometer yang mengukur viskositas fluida dengan mengukur waktu yang dibutuhkan fluida untuk mengalir melalui tabung kapiler yang sempit. Semakin lama waktu alir fluida, semakin tinggi viskositasnya. Kedua, viskometer putar, yaitu viskometer yang mengukur viskositas fluida dengan mengukur torsi yang diperlukan untuk memutar silinder atau rotor yang dicelupkan ke dalam fluida. Semakin besar torsi yang diperlukan, semakin tinggi viskositasnya. Ketiga, viskometer bola jatuh, yaitu viskometer yang mengukur viskositas fluida dengan mengukur kecepatan terminal bola yang jatuh bebas di dalam fluida. Semakin rendah kecepatan terminal bola, semakin tinggi viskositasnya. Keempat, viskometer suntik, yaitu viskometer yang mengukur viskositas fluida dengan mengukur tekanan yang diperlukan untuk menyuntikkan fluida melalui jarum suntik. Semakin besar tekanan yang diperlukan, semakin tinggi viskositasnya. Setiap jenis fluida memiliki tingkat viskositas yang berbeda, sehingga penerapannya berbeda. Viskositas memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang industri, teknologi, maupun kesehatan. Beberapa contoh penerapan viskositas adalah: oli sebagai pelumas, minyak goreng sebagai bahan masak, air sebagai bahan transportasi, cat sebagai bahan pewarna, dan darah sebagai bahan sirkulasi. Jika Yara Pals merasa konten pembelajaran ini cukup menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, follow, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan Yaratopia di channel YouTube dan sosial media Yaratopia lainnya. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman Yara Pals yang ada di sosial media juga ya. Sampai jumpa di video konten pembelajaran Yaratopia lainnya. Demikian penjelasan tentang topik kita kali ini. Semoga materi kita pada konten pembelajaran ini bermanfaat bagi Yara Pals semua. Teruslah mengasah pengetahuanmu, jangan lupa untuk terus belajar. Akhir kata, Miss Yara mengucapkan terima kasih atas perhatian Yara Pals semua. Jangan lewatkan menonton dan mempelajari video pembelajaran lainnya dari Yaratopia.